Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ruang kolaborasi topik 2, mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Presentasi ini dibuat oleh kelompok 5 yang beranggotakan Agus Anisah, Afizah bin Hamzah, Nur Mulya Astuti, dan Widya. Berikut cerita tentang penerapan pembelajaran sebagai bahan untuk studi kasus. Yang pertama, belajar berdemokrasi, dari buku Mengajar untuk Perubahan. Kedua, Ray Sang Pecandu Online Game, dari buku Mengajar untuk Perubahan. Dan yang ketiga, literasi dasar, dari buku Melawan Setan Bermata Runcing, pengalaman gerakan pendidikan sekolah. Dengan menggunakan konsep yang sudah dipelajari, tiap kelompok menganalisis 1. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita tersebut. 2. Bagaimana guru pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar. 3. Cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru pengajar tersebut. Dan yang keempat, pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Soal nomor 1. Pada cerita Belajar Berdemokrasi, dapat diketahui bahwa faktor sosial tercermin dari demonstrasi siswa sebagai respons terhadap kebijakan yang kurang populer dari kepala sekolah dan guru. Faktor budaya tercermin dari budaya kerja yang tidak transparan dalam pengelolaan dana pendidikan, mencerminkan norma dan nilai dalam budaya organisasi sekolah. Faktor ekonomi memainkan peran dalam ketidaktransparan pengelolaan dana pendidikan yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Sedangkan faktor politik tercermin dalam kebijakan kepemimpinan yang kurang tegas, menciptakan ketidakstabilan dan konflik dalam manajemen sekolah. Soal nomor 1 pada cerita Ray Sang Pecandu Online Game, dapat diketahui bahwa faktor sosial tercermin dari interaksi Ray dengan teman-teman yang juga memainkan game online memperkuat kebiasaan Ray. Faktor budaya tercermin dari budaya main game online di lingkungan Ray dan penggunaan komputer jinjing di sekolah mempengaruhi kebiasaannya. Faktor ekonomi tercermin dari kemampuan orang tua Ray untuk menyediakan fasilitas bermain game online mempengaruhi aksesibilitasnya. Faktor politik tercermin dari kebijakan sekolah terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta kebijakan pemerintah terkait regulasi game online berperan dalam membentuk lingkungan di mana kecanduan game online Ray berkembang. Soal nomor 1 pada cerita Melawan Setan Bermata Runcing, dapat diketahui bahwa faktor sosial tercermin dari masyarakat rimba menghadapi ketidaksetaraan sosial dan pengucilan dari masyarakat luar. Faktor budaya terlihat dari budaya masyarakat rimba yang mencerminkan keyakinan bahwa baca tulis dapat membuat orang menjadi jahat serta pandangan negatif terhadap benda-benda seperti pulpen pensil yang diibaratkan sebagai setan bermata runcing. Faktor ekonomi tercermin dari tingginya tingkat buta huruf di antara masyarakat rimba menyebabkan mereka rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Faktor politik tercermin dari kurangnya perhatian dari pemerintah membuat masyarakat rimba rentan diskriminasi dan eksploitasi. Soal 2, bagaimana guru pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar. Berdasarkan cerita dari Belajar Berdemokrasi, memperlihatkan sosok guru yang berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan disiplin dalam mengatasi permasalahan budaya yang beriklim negatif di lingkungan sekitar. Meskipun resiko dan tantangan atau masalah yang dihadapi besar dengan harus berhadapan langsung dengan teman sejawatnya dalam satu pekerjaan di sekolah, namun sosok guru tersebut menjadi bagian penting dalam menegakkan keadilan untuk setiap siswa di sekolah, mulai dari masalah pengelolaan dana hingga pemberian advokasi bagi setiap siswa yang mendapat ancaman dari guru lainnya. Menjadi sosok guru yang berkeadilan dan bijaksana serta menjadi panutan bagi setiap murid maupun lingkungan sekitarnya. Soal 2, bagaimana guru pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar pada cerita Ray Sang Pencandu Online Game.
Adapun cara guru mempertimbangkan perspektif sosikultural dalam cara mengajarnya dengan melakukan tindakan pengurangan efek game online yang memberikan dampak bahaya bagi Rai yang menjadi kecanduan dalam game online melalui penerapan pengajaran yang menarik perhatian dan fokus Rai melalui teknik yang berbeda, yaitu pembelajaran tes buta warna untuk membuat kabel jaringan sehingga mengalihkan perhatian dan fokus siswa dari game online-nya dan lebih fokus pada hal yang ia lakukan, dan ketika Rai berhasil guru memberikan apresiasi terhadap hasil capaiannya. Soal 2. Bagaimana guru pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar pada cerita Melawan Setan Bermata Runcing. Dari cerita tersebut, hal yang dapat dipertimbangkan guru mengenai perspektif sosiokultural dalam pengajarannya dengan melakukan pendekatan dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dalam secara perlahan menjelaskan bahwa membaca dan menulis bukanlah sesuatu yang membuat orang jahat seperti yang masyarakat rimba pikirkan. Akan tetapi membaca dan menulis adalah sebuah langkah baru dalam menciptakan perubahan yang dapat mempermudah setiap individu untuk lebih baik dalam berkomunikasi sosial dan mengantisipasi terhadap hal yang tidak diinginkan seperti penipuan. Selanjutnya soal nomor 3, cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru pengajar tersebut pada cerita 1, yaitu belajar berdemokrasi. Dalam cerita belajar berdemokrasi, selain metode yang sudah diterapkan oleh guru atau pengajar, beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik demokrasi siswa adalah sebagai berikut. Kelompok diskusi atau forum sosial, fasilitasi diskusi siswa tentang isu-isu sosial yang relevan. Kampanye pendidikan keadilan, adakan kampanye edukatif tentang hak asasi manusia dan kesetaraan. Pelatihan keterampilan sosial, berikan pelatihan untuk komunikasi efektif dan penyelesaian konflik. Kolaborasi orang tua dan komunitas, libatkan orang tua dan lembaga masyarakat dalam mempromosikan keadilan. Program advokasi siswa, dorong siswa untuk mengembangkan dan melaksanakan program advokasi keadilan di sekolah. Cerita 2, Ray Sang Pecandu Online Game. Dalam cerita Ray Sang Pecandu Online Game, selain metode yang sudah diterapkan oleh guru atau pengajar, beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu Ray dan siswa lainnya yang mengalami masalah serupa adalah sebagai berikut. Konseling individual, sesi konseling satu-satu dengan Ray dan siswa lainnya untuk membahas masalah kecanduan, mengidentifikasi penyebabnya, dan mencari solusi sesuai kebutuhan individu. Membuat program ekstrakurikuler yang menarik, seperti olahraga, seni, atau klub penelitian untuk mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan hobi lain yang positif sebagai pengalihan dari game online. Melibatkan orang tua atau wali murid dalam workshop atau pertemuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya kecanduan game online dan bagaimana mereka dapat membantu mengatasi hal itu. Kampanye kesadaran, mengadakan kampanye tentang bahaya kecanduan game online dan cara mengatasinya melalui poster, brosur, serta acara publik seperti seminar. Pada cerita 3 literasi dasar, Melawan Setan Bermata Runcing, selain metode yang sudah diterapkan oleh guru atau pengajar, beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah mengenal huruf langsung dengan menggunakan media di sekitar hutan. Ini menggabungkan pembelajaran dengan lingkungan alam, memanfaatkan bahan-bahan alami seperti tanah dan ranting untuk mengajarkan huruf dan angka kepada anak-anak, menyadarkan anak-anak akan pentingnya pendidikan. Hal ini penting untuk membentuk kesadaran akan pentingnya pendidikan agar anak-anak tidak mudah tertipu atau menuduh orang lain sebagai penjahat. Menggabungkan pembelajaran dengan permainan berbasis alam untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak rimba dengan memanfaatkan permainan yang sesuai dengan lingkungan mereka, seperti permainan berhitung atau tebak huruf. Menciptakan suasana pembelajaran di alam yang menyenangkan, bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memikat bagi anak-anak rimba, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Soal nomor 4, pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Dari buku Belajar Berdemokrasi, secara tidak disadari, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran kewarganegaraan, kurangnya rasa nasionalisme, kurangnya rasa disiplin,
jujur, dan tanggung jawab. Namun, dari belajar demokrasi kita mendapatkan manfaatnya, membentuk generasi bangsa sebagai penerus untuk mengetahui dan memahami cita-cita dan tujuan bangsa, membuat keputusan untuk memecahkan masalah pribadi, masyarakat, dan masalah nasional, menyadarkan generasi berikutnya untuk mengambil keputusan yang bijaksana, keterkaitan dengan mata kuliah proyek kepemimpinan, di mana dalam mata kuliah ini terdapat topik mengenai visi misi guru profesional, tantangan, dan kekuatan yang ada di sekolah, serta perancangan proyek kepemimpinan yang dapat dijadikan bekal untuk menjadi guru profesional yang nantinya akan terjun di dunia pendidikan, agar sebagai guru, kita dapat terhindar dari hal-hal yang membawa pada tindakan korupsi ataupun tindakan pelanggaran hukum lainnya. Soal nomor 4, pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Pertama, dari kasus Rai sang pecandu online game tersebut berkaitan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik, di mana guru mencoba untuk mencari solusi atas permasalahan siswa. Banyak teori belajar yang bisa diterapkan pada Rai untuk mencoba mengatasi permasalahan Rai, misalnya teori humanistik ketika menghadapi kasus Rai sebagai pecandu game online dapat diatasi dengan menyesuaikan metode atau pendekatan yang akan diberikan dengan karakteristik dari peserta didik. Kedua, keterkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menjadi pendidikan harus bisa menuntun peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada cerita Melawan Setan Bermata Runcing, setelah menganalisis kasus tersebut, adalah pendidikan sangat penting terutama dalam membaca dan berhitung, karena membaca dan menghitung adalah dasar semua kegiatan kita. Sebagai guru, selain mengajar atau memberikan ilmu, guru juga harus bisa mengetahui permasalahan siswa selama di sekolah, sama seperti pada kasus anak rimba tersebut, di mana mereka tidak ingin belajar membaca dan berhitung. Dikarenakan mereka beranggapan, jika belajar, maka mereka akan dibodohi, padahal dengan belajar mereka bisa menjadikan hutan tersebut menjadi ladang penghasilan. Berikut keterkaitan dengan mata kuliah lain. Pembelajaran terkait dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, di mana pentingnya memahami filosofi pendidikan dan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. KHD mengatakan bahwa, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, hendaknya bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Dari kutipan ini, kami mengambil kesimpulan bahwa, sebagai guru juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi siswa untuk masa depannya, mengenal lingkungan sekitar, sehingga dapat menguntungkan satu sama lain. Pembelajaran terkait dengan mata kuliah pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya, pentingnya mengenal dan memahami karakteristik peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Sekian dari hasil pemaparan kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.